Ya, terima kasih Ibu Khofifah karena Ibu sebagai gubernur 5 tahun kemarin. Saya berkali-kali ke Madura dan kemudian mereka bilang, Bu, Madura ini masih bagian dari Jawa Timur apa enggak? Karena kemudian merasa dikiwo, merasa kemudian termarginalkan. Apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan posisi status kesejahteraan dan juga ekonomi bagi masyarakat Madura? Terima kasih Anda masih bersama kami di Debat Publik Pilgub Jatim 2024 ke-1. Dan kali ini kita akan memasuki sesi debat antar calon gubernur. Calon gubernur diberi kesempatan untuk bertanya kepada calon gubernur lainnya. Ya, tentunya di sesi kali ini Bapak Ibu, kami tentunya akan menjelaskan aturan mainnya dan calon gubernur akan memilih icon yang berisi subtema yang terdapat di layar LED yang ada di depan begitu dan berhak menanyakan pertanyaan kepada calon gubernur lainnya sesuai dengan tema yang dipilih dan icon yang sudah dipilih ini tentunya tidak bisa dipilih kembali. Dan waktu untuk bertanya yakni 30 detik dan waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 1 menit 30 detik dan waktu untuk menanggapi yakni 1 menit. Jadi mohon juga untuk tidak bertanya di luar tema yang sudah dipilih di layar LED dan tentunya kami himbau kembali kepada Bapak Ibu calon gubernur dan juga calon wakil gubernur bahwasannya jika ada pertanyaan yang menggunakan istilah atau singkatan dalam bahasa asing, mohon untuk disertai dengan penjelasannya. Sudah jelas Bapak Ibu? Baik. Baik, langsung kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 1 untuk memilih icon yang ada di layar dan nantinya Cagup memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 2 sesuai dengan subtema di dalam icon yang dipilih. Silakan Ibu untuk memilih. Ikonnya ada Suramadu, Ludruk, Gapura Majapahit, Reok, Gunung Bromo, Merak Jawa, dan Tugu Pahlawan. Silakan Bu Lulu. Suramadu. Suramadu. Baik. Kita akan buka untuk subtema Suramadu yakni demografi, kemiskinan, dan kesenjangan. Kami silakan untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2 dengan subtema yang sesuai, demografi, kemiskinan, dan kesenjangan. Waktu Anda bertanya 30 detik dihitung pada saat mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Khofifah karena Ibu sebagai gubernur 5 tahun kemarin. Saya berkali-kali ke Madura dan kemudian mereka bilang, Bu, Madura ini masih bagian dari Jawa Timur apa enggak? Karena kemudian merasa dikiwo, merasa kemudian termarginalkan. Apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan posisi status kesejahteraan dan juga ekonomi bagi masyarakat Madura? Masih ada waktu, cukup Ibu? Ada yang ditambahkan? Cukup? Baik. Baik. Berikutnya. Ya, dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Ibu 1 menit 30 detik dihitung pada saat Anda berbicara. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Tentu yang ingin saya sampaikan adalah kami sudah melakukan pembangunan pelabuhan jangkar untuk memuliakan masyarakat Madura Kepulauan. Pelabuhan jangkar ini memang di situ Bondo, tapi melayari wilayah-wilayah kepulauan yang ada di Madura. Kami juga kemudian membangun pelabuhan di Tungke. Kami juga membangun pelabuhan di Gili Iyang. Kami juga melakukan renovasi pelabuhan di Masa Lembu. Semuanya adalah untuk membangun koneksitas masyarakat Madura Kepulauan. Kami kemudian juga bersama PLN, kami menyiapkan PLTS sudah, jadi bukan akan, sudah kita lakukan PLTS di 22 pulau yang ada di Sumeneb. Harapan kami adalah mereka terkoneksi power plant, mereka terkoneksi perhubungan lewat laut, dan untuk kesehatan kami ingin menyampaikan bahwa kami setiap tahun 4 kali kami kirim kapal dengan dokter-dokter spesialis, kemudian mereka memberikan layanan-layanan kesehatan di pulau-pulau yang ada di Madura. Kami berharap bahwa ini cara kami memuliakan masyarakat Madura dan cara kami membangun keberdayaan mereka, termasuk di dalamnya adalah pada saat musim kemarau seperti sekarang. Dulu ketika masih kami aktif bersama Mas Emil, kami harus kontak dengan KSAL, kami pinjam KRI untuk memberikan bantuan air bersih kepada mereka yang ada di kepulauan. Terima kasih, waktu habis.
Mohon Baik, tenang, mohon Ibu tenang Bapak. Bapak Ibu, mohon tenang. tenang. Kita akan lanjutkan ya. Berikutnya kami beri kesempatan Cagup nomor urut 1 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dihitung saat mulai berbicara. Iya, kalau bagi saya akhirnya dengan penjelasan dari Ibu Khofifah itu, jembatan Suramadu masih sebatas menjadi jembatan rakyat tapi belum menjadi jembatan ekonomi. Penting untuk memastikan bahwa hilirisasi pertanian, peternakan, lalu juga perikanan itu bisa didongkrak dan bisa didorong di Pulau Madura. Di sana memiliki garam, kenapa kita tidak dukung ekosistem pergaraman yang membuat garam di Madura memiliki kandungan NaCl 97 sehingga bisa diserap oleh industri dan kita tidak perlu impor lagi garam. Tahunan kita ini impor garam itu triliunan, sementara garam itu ada di depan mata kita. Itu cara kita menolong Madura, cara kita mengungkit kesejahteraan Madura, dan cara kita mencintai Madura. Masih Yang ada kedua waktu. ada ekosistem tentang pertanian. Di sana dulu adalah tempatnya gandum, tempatnya jagung. Tapi kita impor jagung juga triliunan. Andaikan kita mendukung ekosistem di sana, maka Madura menjadi sumber pangan jagung terdepan di Indonesia. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau cukup? Ibu? Cukup? Baik. Baik. Terima kasih. Ya. Baik. Dan kita akan lanjutkan, kita akan berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 2 dan 1. Waktu Ibu 1 menit dimulai pada saat berbicara, silakan. Terima kasih. Yang pertama adalah tanpa adanya infrastruktur yang baik di Madura, maka itu akan menjadi kesulitan. Yang pertama adalah masalah air. Di mana beberapa titik yang saya kunjungi, semua kekurangan air. Jangankan untuk pertanian, untuk kehidupan sehari-hari saja tidak ada. Yang kedua, ada lagi di sana, tadi disampaikan Bu Lulu udah betul, bahwa ada garam di sana. Kenapa enggak kita rubah jadi garam industri? Yang kemudian yang ketiga, ada masalah tembakau, di sana juga ada. Kenapa kita tidak bisa tingkatkan mereka untuk hidup mereka lebih sejahtera? Kemudian yang ketiga, banyak sekali mereka pekerja-pekerja migran yang berasal dari Madura yang selama ini mereka kebetulan saya yang nangani pekerja migran ilegal tersebut. Seperti itu. Baik. Baik. Masih ada waktu, Masih ada Ibu? waktu, Ibu? Cukup? Cukup? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan Ibu Bapak untuk Silakan sesi Bapak ini. Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 2 yang memilih ikon pertanyaan yang ada di LED dan Cagup akan memberikan pertanyaan kepada Cagup nomor urut 3. Pilihannya adalah silakan ke depan Ibu di depan Masih ada podium. Gunung Bromo, Gapura Majapahit, Tugu Pahlawan, Reok, Ludruk, dan Merak Jawa. Silakan Bu Afifah. Reok. Reok Ponorogo. Baik, kita akan buka. Untuk subtema kesehatan. Baik, silakan bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu bertanya 30 detik dihitung pada saat Baik. Ibu mulai berbicara. Silakan. Kepada paslon nomor urut 3 kami mohon bisa memberikan pendapat bagaimana sebetulnya 93% kabupaten kota di Jawa Timur ini sudah universal health coverage. Tetapi bahwa tetap terjadi penumpukan dalam penggunaan alkes dan rumah sakit tertentu karena reimburse dari BPJS itu tidak semuanya sama dengan biaya operasional cost-nya. Mohon pendapatnya. Terima kasih. Ya, Baik. bagi